Ya gue juga pernah mau bunuh diri. Bunuh diri? Itu gara-gara apa? Sebenarnya masalahnya bukan cuma karena dia doang, cuma itu gue lagi kayak klimaksnya gitu loh, tentang keluarga gue, kerjaan gue, teman-teman gue sama dia. Tapi orang-orang tuh nyangkanya gue terlalu bucin, jadi mau bunuh diri cuma karena masalah cinta. Itu gue sampai depresi banget, tau nggak, gue sampai berobat ke psikolog. Buset, ngapain? Karena lu gila gitu? Karena gue mau bertahan hidup, karena setiap hari gue berpikir buat menyakiti diri gue sendiri. Ya udah nggak mau hidup lagi. Yoi Dina, udah lama nih kita nggak ketemu nih Din. Lu selama nggak ketemu gua, lu kangen gak nih sama gua nih? Kita baru nggak ketemu, abis lebaran kan ketemu. Kemarin. Kapan? Abis lebaran. Mimpi lu kali tuh. Kapan gua mimpin lo? Gua so penting banget. Nah, lu sekarang tinggal di mana Din? Masih sama, gua tinggal. Nggak kos. Udah enggak. Kenapa nggak kos? Ya ada suatu masalah yang bikin gue nggak bisa ngekos lagi. Nah, gua nanya nih, kenapa lu mau ada di YouTube gua nih? Karena gue lihat YouTube lo menarik kan, terus gue sekalian mau berbagi pengalaman gue di sini. Terus kan lu juga kan yang bawa YouTube-nya, jadi gue bisa merasa aman dan nyaman. Lu kenapa nih bisa bikin YouTube? Karena menurut gue gini loh, zaman sekarang kan udah kayak milenial gitu kan, apa-apa adanya di sosial media. Gue mencoba untuk itu, coba gue ada di YouTube nih, kalau bagus ya gue lanjutin kan, kalau komen orang itu nggak cocok gitu kan, ya udah tercari atau di mana gitu kan. Tapi sering jalannya waktu ini gini ya, perbedaan gue ada di YouTube sama sebelum ada di YouTube itu beda banget gini. Apa tuh? Jadi sebelum ada di YouTube tuh gue dikucilkan orang-orang bahwa gue itu nggak bisa apa-apa ya kan, gue itu ya kucilin lah. Nah setelah gue ada di YouTube, gue kasih kan, nih linknya lu nonton YouTube gue gini. Nah disitu banyak nih yang WA gue dong ada di YouTube, menurut gue lu boleh ada di YouTube gue gitu, nggak masalah kan, namanya cerita kan. Terus juga kita orang mau berbagi cerita, masa gue nggak boleh? Nah situlah gue akhirnya bikin YouTube di situ. Tapi sama gue kok lu yang nawarin? Ya menurut gua lu punya cerita yang menarik nih dalam kehidupan lu nih ya. Ya lalu kan sedikit banyak udah tahu tentang gua. Nah kan kita juga udah lama juga kan dari kerja tuh kan di dunia konstruksi. Nah menurut lu dunia konstruksi itu kan lu sebagai cewek nih, ada gak suka dukanya lu di dunia konstruksi? Kalau suka dulu ya, kalau suka emang gue lebih, lu kan tahu gue kan, gue suka banget bersosialisasi sama orang-orang. Terus gue tuh suka berada di luar gitu loh, nggak suka netep di satu ruangan, nggak suka gue kayak gitu. Jadi gue milih dunia konstruksi ini kan, nggak apa-apa panas ketemu orang-orang, yang penting gue happy ya, seneng lah. Happy, seneng. Terus akhirnya emang gue banyak dapet kenalan di sini, banyak ketemu orang-orang baru. Terus gue jadi bisa ngeliat karakter orang tuh berbeda-beda, walaupun gue ngeliatnya ini orang kayak gini, nggak taunya nggak kayak gitu. Berarti juga banyak orang yang gampang ditipu ya di dunia konstruksi itu ya kan? Kan selama gua sama lu nih, maksudnya lu jadi partner kerja gua kan banyak orang-orang yang ditipu sama lu, ya kan? Sampai lu gini, lu masuk nih, masuk, tapi lu nggak pernah ngeluarin uang makan siang. Buat makan siang tuh lu nggak pernah mau ngapain pakai duit gua ya kan, duit orang lain aja nih kan. Sampai lu nyuruh gua, coba cariin orang yang belum pernah ngasih gua makan siang. Akhirnya gua cariin kan, Din kayaknya nih Din, dia belum pernah ngasih makan siang. Nah di situ juga udah, tapi ntar gua minta makan siang ya kan. Terus kalau dukanya? Kalau sukanya enggak juga, gua kan awalnya enggak kayak gitu.
Awalnya gue masih pakai uang pribadi lah, Iya, gila lu. awal kan. Iya, terus lama-lama lu meracuni gue kan. Kok gua? Tadinya kan lu yang suka minta-minta gue. Dulu gua minta-minta mulu sama lu. Iya. Din, makan dong, Din, jajan dong, Din. Akhirnya lu milih gini. Berarti nih Ilham minta jajan mulu nih. Kalau pakai duit gua pribadi habis nih lama-lama nih. Makanya lu berarti lu solusi lu gini ya. Lu ngasih gua jajan tapi lu dari orang Dapet lain. juga, ya. gue dapet, lu juga dapet gitu. Saling menguntungkan berarti ya. Bagus. Iyalah. Awalnya kan mereka suka ngasih secara ya udah cuma-cuma aja kan. Karena gue cewek mungkin kan. Kan gue nggak mungkin cewek dikasih rokok, kopi hitam. Pasti gue dikasihnya makan, coklat, minum kan. Banyak kan berarti kopi kenangan tuh ya. Iya, kopi kenangan. Bundanya lu mahal juga ya kopi Chat kenangan. time. Itu kalau orang yang nggak punya duit harus dibeliin tuh. Din. Ya harus, kalau nggak usah kerja. Nggak lancar pekerjaan dia. Nggak berarti. Terus Tapi kan gue nggak suka. itu kan sukanya nih. Kalau dukanya Dukanya banyak. Karena gue kan di situ punya partner, tapi kayak nggak punya. Berapa kali gue kayak gitu. Jadi gue kayak kerja sendiri. Partner gue tuh kayak nggak ada gunanya. Cuma nampang badan aja. nggak ini berarti ya. Ya nggak perlu ada lu juga bisa gue jalan sendiri. Iya. Gitu. Terus kan gue kalau di proyek itu kan tahu sendiri kan, dari pagi sampai pagi. Nah gue pernah mengalami masa itu sampai 3 bulanan. Ya, lo kan minta temenin sama gua. Lalu sini lembur sama pagi. Lembur sampai pagi kan. Gue sampai kalau di proyek tuh udah nggak kenal tanggal merah, Iya, hari betul. libur, Sabtu Minggu nggak kenal, jam berapapun juga nggak kenal. Pokoknya lu harus siap selalu Prinsip. ke proyek. Prinsip orang proyek itu gini, Din. Kerja, kalau lu belum mati nih, itu belum berhenti kerja. Iya. Berarti berhenti kerja tuh mati. Iya. Tuh prinsip orang proyek. Lu sakit pun lu harus masuk. Harus masuk. Mau lu cacat, pincang bagaimana juga harus masuk, ya kan? Iya betul. Lu belum masuk rumah sakit, belum boleh libur. Gitu. Iya. Gue sampai sengaja kerja yang ngotot kerja terus. Kerja berat gitu. Biar gue sakit, tapi kan gue fisiknya kuat ya, dia nggak sakit-sakit. Wih, gile. Berarti lu ceku nih. Cewek kuat, ya kan? Kuat di mana aja kok. Lo kenapa milih bisa? Gue mencoba sakit lah. Kenapa? Capek, karena gue terus yang kerja udah gitu, kerjaan gue nggak dihargai. Berarti lo butuh istirahat. Iya, gue kayak, dede sakit aja masuk rumah sakit biar semua orang tuh percaya kalau gue beneran sakit, bukan bohong-bohongan. Tapi nggak pernah masuk Nggak rumah pernah sakit. Waktu awal-awal kan gue juga pernah sakit gitu kan, terus gue tetap disuruh masuk. Berarti itu kemarin waktu itu ada isu lo. Iya. Itu sengaja? Enggak lah. Biar lo istirahat? Hah? Enggak. Oh, enggak. Itu kan atasan gue sengaja menjebak gue, terus ke rumah sakit, gue diobatin. Dia yang nulis sendiri. Oh, Kiranya gue kan, padahal gue nggak, sampai teman-teman gue semuanya ngejauhin gue. Berarti itu sistem atasan lo tuh parah. Iya. Nah, membuat lo kan pasti kan pernah ngalami sistem dari atasan lo nih. Yang menurut lo nggak bagus itu sistemnya gimana sih? Yaitu dia tidak mensejahterakan staff-staffnya, karyawan-karyawannya kan. Nggak tahu karyawannya capeknya gimana di Ya, lapangan. Mereka cuma taunya marah-marah doang di kantor. Pokoknya harus benar, harus ini. Iya. Dia tapi nggak pernah ngerasain di lapangan gimana kan? Mereka sih enak kemana aja bisa ya. Iya. Ya kita yang di lapangan mati-matian. Dia jalan-jalan bisa, Dapat duit bisa. ganti mobil bisa. Wah parah sih. Terus dukanya ada lagi kan ini? Kalau dukanya lagi karena gue perempuan kan, gue kan satu proyek itu pasti ada satu perempuannya kan, buat ngurusin administrasi sama lapangan juga. Officer berarti ya? Ya kalau di lapangan itu perempuan harus bisa semuanya, bukan cuma administrasi tapi lapangan juga lo harus bisa. Kalau cowok kan nggak dituntut gitu kan, lo harus bisa lapangan aja udah. Administrasi bodo amat, nggak usah, nggak Urusan apa-apa. administrasinya bego juga bodo Iya, amat. nggak Ya. apa-apa. Ini lapangan bener ya. Terus gue kayak apa ya, terlalu berat. Menurut gue terlalu berat lah. Beratnya gimana sih? Karena gue harus semuanya udah gitu. Gue waktu itu pernah disuruh megang 3 proyek. 3 proyek. Terus gaji lu gede dong? Ya enggak lah. Nambah proyek, gaji nggak nambah-nambah ya. Gaji Parah. Terus kalau perempuan terjun ke proyek, pasti kan cowok-cowoknya lu tahu sendiri kan, Iya, kayak gimana kan, udah kayak
Ini ada gula nih. Udah pasti tuh banyak semut tuh. Iya, Nah, banyak banget. Kayak Banyak gitu banget. berarti ya. Gue banyak banget berapa kali dapat pelecehan, entah itu dari pekerja maupun dari staff-staff gue sendiri itu di proyek. Tapi gua enggak kan. Enggak pernah. Gua enggak berani dia. Enggak pernah. Dia teman baik gue banget. Sohib, Jangan percaya guys. sohib mencari makan. Dia tuh omongan manis ya kan. Banyak pekerja yang kena omannya dia. Sampai-sampai itu yang tadi dia dikasih makan, dikasih jajan itu dia, karena dia tuh orangnya ngasih omongan manis ke orang nih. Akhirnya orang percaya. Enggak gitu juga sih. Oh, enggak gitu ya? Karena gue kan cewek. Jadi ya udah manfaatin aja sekalian. Daripada kerja keluar duit ya. Ya kan? Jadi gaji lu utuh nih, ya kan? Nggak utuh juga. Kan awalnya merintis juga sebelum menjadi utuh. Terus gue juga pernah ini sih banyak. Gue waktu itu pernah belanja peralatan-peralatan gue di kontainer kan, kayak sapu, terus pelan. Di proyek lah ya. Iya, buat pokoknya gitu. Terus ada yang ngeliat gue kan boncengan sama partner gue lah ceritanya. Terus ada yang lihat gue orang, disangkanya gue satu kosan sama dia. Gue suka nginep sama dia. Padahal enggak. Oh, berarti itu proyek. isu ya? Isu. Padahal lu minta anterin nih buat belanja kebutuhan proyek nih. Iya. Bukan minta anterin sih, dia yang mau nganterin. Kan dia yang ganti. Oh, berarti dia nggak tahu ya? Iya. Terus? Ya gitu. Terus masalah dukanya ya udah orang-orangnya kayak gitu. Banyak sih yang menghargai gua, banyak juga yang nggak menghargai. Terus kerja juga nggak dihargain. Terus juga gajinya juga nggak seberapa, jam kerjanya parah kan. Kerjaannya juga parah. Itu sih dukanya. Berarti lo selama di proyek ini nggak ada sukanya, duka mulu ya? Suka. Oh, sukanya? Sukanya karena gue banyak orang, banyak teman-teman di proyek yang bikin gue happy. Lo kan contohnya. Yeah. Kalau lu mau happy lo ke gue aja berarti ya. Kita happy. Tapi siap-siap Siap-siap apa? sedih. Hah? Makanan banyak kan, lu banyak makannya. Gue tuh orang nggak kuat lapar nih. Iya, makan tidur. Iya. Manturak. Makan tidur berak aja kerjanya. Makanya gue kayak gini kok. Lo ngeliat gue gimana selama gue di proyek? Pertama gue ngeliat lo nih, wah ini cewek baik nih kayaknya kan. Makanya gue berani minta jajan sama lu kan. Itu, bilangnya lo baik. Tapi gue nggak setiap hari kan minta jajan sama lu. Ya enggak. Kalau gue punya duit, lu yang gue jajanin Gantian. balik ya kan. Saling inilah. Timbal balik. Nah, lu ini udah punya cowok belum Jin? Biar takutnya mereka kan nanya nih di komen kan, udah punya cowok belum tuh? Nah, lu udah punya cowok belum? Udah. Oh, udah. Dia udah punya cowok, men. Tapi lu jangan ganggu-ganggu berarti, ya kan? Gak apa-apa buka cabang. Oh, memilih ya. Berarti Selektif kan, masih pacaran selektif. yeah, selektif, tanda tangan kontrak, jadi tuh ya kan nikah. Ya kan? Nah, lo ada cerita kan nih selama lu pacaran nih? Selama pacaran ya mantannya aja suka ya. dukanya aja, Mantannya suka dukanya. Sukanya dulu. Sukanya Pacaran itu gimana ya? dia tuh penurut banget sama gua. Jadi apapun yang gua mau pasti dia beliin. Menurut- Soal makanan ya, barang-barang Istilah gua. sekarang penurut BM. Iya, bener. Terus. Nemenin BM aku cek gitu. Ada tuh ya? Kayak gitu ya? Terus Iya gitu. Gua mau kemana aja pasti dia turutin, mau makanan apa aja diturutin. Tapi kalau soal barang dia nggak mau. lu nggak mau beliin. Nggak mau. Kalau buat makan, Makan ayo Ayo, ya. terus. dukanya nih ada gitu. Dukanya banyak lah, pasti. Berantem tiap hari, gua kan ketemu tiap hari, pasti Oh. berantem tiap hari juga. Lu kenapa memilih ketemu tiap hari? Kangenan lah. Ya. Kangen apa ya? Kangen. Kalau cewek kangen, kalau cowok baru. Kan ada. Terus. Dukanya apa lagi? Dukanya dia nggak mau ketemu tiap hari. Itu pacar lu yang sekarang atau mantan-mantan lu?
semuanya kayak gitu. Terus ada lagi ya? gue kalau dukanya sama yang dulu banyak deh. Gue pernah pacaran kan dulu sama mantan gue ini. Kayak gue kan mengagumi kakak gue banget kan. Dia tuh benar-benar sosok yang gue agungkan banget lah di rumah gitu, kakak gue. Nah, inilah ya, motivator ya. Iya, motivator yang gue andalkan, pokoknya gue hormati banget. Terus pas gue kerja di proyek itu kan, gue kayak kehilangan sosok itu. Terus akhirnya adalah dia yang datang. Oh, dia pernah datang ya? Bukan, maksudnya dia datang di hidup gue. Terus gue kayak ngeliat, ih dia kayak kakak gue, makanya gue mau sama dia kan. Kayak dia tuh dunia gue. Pada ujung-ujungnya dia neraka lagi. Yang neraka itu mantan lo atau kakak lo? Mantan gue. Bukan kakak lo berarti ya? Kakak gue mah surga. Kalau berarti baik sih. Amin. Terus ada lagi kan nih? Terusnya gue tuh kan dia kan orangnya bebas kan, dia selalu bilang aku mah bebas orangnya, jangan melarang kalau nggak mau dilarang gitu kan. Tapi dia banyak banget ngelarang gue, giliran gue ngelarang dia nggak boleh. Tapi giliran dia ngelarang lo nggak apa-apa, dia ngelarang lu mulu nih. iya, gue rambut aja nggak boleh diwarnain dong. Tadi gue ngapain Din, warnain rambut Din? Stres. Kayak ayam-ayaman SD bego warnain rambut. Stres kenapa? Gue kalau stres suka potong rambut, kalau nggak warnain rambut. Gue pernah itu menghilang stres lu ya? Iya, gue pernah mau diputusin karena rambut gue botak. gue warnain rambut mau diputusin. Itu lu warnain rambut pas pacaran? Iya, pas pacaran. Terus dia bilang kaget kan, dia warna gue rambutnya lebih terang dari yang sebelumnya. Terus dia kaget kan, terus dia sampai akhirnya pas kita berantem dia bilang lah ke gue, kamu mau kasih waktu 3 hari ya, kalau rambutnya nggak diwarnain hitam kita udahan. Dia pergi kerja langsung gue warnain saat itu juga. Sebelum 3 hari itu? Iya, saking takutnya gue putus. Padahal tuh rambut udah gue warnain baru banget. Terus gue warnain lagi kan, bukan hitam sih, kayak lebih dark brown. Terus dia seneng tuh, habis itu udah gak ngasih duit, nyuruh-nyuruh doang lagi kan. Nyuruh doang lu, kasih modal orang buat warnain rambutnya. Terus gue kan stres nih, dia kan kerjanya sukanya telepon terus kan, telepon video call. Kalau gue kan nggak suka kayak gitu, gue sukanya chat. Udah kita selalu gitu. Ya kita selalu berantem terus soal itu kan. Ya udah gue yang ngalah akhirnya. Terus karena gue nungguin dia tuh kelamaan ngechatnya kan, ya udah gue main TikTok dong. Gue kan diracunin lu kan waktu itu. Iya. TikTok. Kan lu yang ngajarin gue joget-joget TikTok. Iya, pertamanya kan lu yang ngajarin. Terus akhirnya gue main TikTok. Ih enak nih, bisa menghilangkan stres gue sama mantan gue itu. Dia juga nggak suka dong. Dia lu main TikTok nih. Iya. Terus karena gue suka joget-joget. Kalau lu mau lihat TikToknya dia nih, ntar ada di sini. Lu mau lihat dia joget-joget kan? Ada ntar. Tonton aja TikToknya. Terus kalau dia nggak suka lu bikin TikTok joget-joget gitu, lu akhirnya ngapain? Ya tetap bikin TikTok. Walaupun dia nggak suka. Tapi nggak usah pakai joget-joget, biasa aja jogetnya. Terus nggak usah pakai baju yang seksi-seksi, yang biasa aja. Itu baru dibolehin sama dia. Gitu. Terus ada lagi gak mantan-mantan lo yang aneh-aneh gitu? Ih banyak, gue juga pernah mau bunuh diri. Bunuh diri? Itu gara-gara apa? Sebenarnya masalahnya bukan cuma karena dia doang, cuma itu gue lagi kayak klimaksnya gitu loh. Tentang keluarga gue, kerjaan gue, teman-teman gue sama dia. Tapi orang-orang tuh nyangkanya gue terlalu bucin, jadi mau bunuh diri cuma karena masalah cinta. Gue tipe orangnya gampang banget buat suka sama orang. Tapi kalau buat sayang susah. Tapi kalau udah sayang banget. Bego banget gue gitu. Berarti lo nggak orangnya gampang jatuh cinta, tapi buat sayang tar dulu gitu. Iya. Bagus. Ya nggak bagus lah. Bagus. Namanya ada nahan. Sekedar cuman suka mah nggak masalah. Kalau buat sayang tar dulu. Kita pilih-pilih dulu ya kan. Terus ada lagi kan nih? Terus gue juga dulu waktu zaman kuliah itu kan, gue kalau move on lama banget kan. Terus gue waktu zaman kuliah baru banget tuh, abis selesai galau-galau, masih galau sama yang sebelumnya. Terus ada yang deketin gue gitu kan, tentara. Terus gue nggak suka karena dia tuh suka, emang gue nggak suka sama dia kali ya.
gue cuman kayak ngedeketin dia buat ya main-main doang. Tapi dia, nah maksudnya lu ngerespon dia. Responnya biasa aja. Dia ngechat ya udah, dia nelpon nggak gue angkat, dia ngajakin ketemu nggak gue mau. Tapi dia suka ke kampus gue terus. Nyamperin tuh ke kampus tuh. Iya, tiba-tiba Ngapain? datang. Ngapain? Mau ketemu gue aja kali. Dia jemput lo gitu. Yang nggak jemput juga, pengen ngeliat doang. Terus lu bukannya aturan kan orang cewek-cewek ini bangga nih kan punya cowok angkatan gitu. Lu kenapa? Gak mau gue jadi pusat perhatian, gak suka. Lu tipe orang yang ya udah lu pakai baju biasa aja gitu, Iya. nggak usah nongolin kalau lu angkatan. Yang gak suka gue. Terus akhirnya pas gue selesai kuliah itu gue ketemu sama dia, gue datang ke tempat temen gue kan sudah. Ada dia. Iya, gue ketemu sama dia lagi nggak tahu lah. Kayaknya sih Punya apa? bawa bunga buat ceweknya juga ya, Oh. gue nggak tahu, nggak ngeliat juga. Terus beberapa hari kemudian kita kontekan lewat sosial media kan, itu udah berapa tahun lost kontak, terus kontekan lagi lewat sosial media, terus nyambung lah lewat WA, terus nyambung lagi ketemuan. Dari situ gue baru tahu ternyata dia bikin gue baper nih, Yang ini. yang tentara ini Oh, yang yang tentara itu. kata. Terus Yaudah pas dia bikin gue baper, berapa hari kemudian gue lihat sosial media dia udah nikah dong. udah nikah. Udah nikah. Selama deketin lu dia udah nikah atau Nggak tahu. kok bisa sih? Gue langsung patah hati banget. Gue itu baru pasang extension bulu mata ya. Gue Buat dia nangis-nangis. gitu. Pasang bulu mata buat dia ya kan. Matanya hancur. Hancur semuanya itu, semuanya Gara-gara hancur. Nangis-nangis gue. Kayak langsung, aduh. Temen gue kan ada namanya Elta, Tete, kita ke puncak yuk Teh. Gue mau kabur dari Oh. gue mau kabur dari sini, gue lagi galau banget kan. Ya udah kita ke puncak tuh 3 hari apa 4 hari gitu. Ya udah gue happy di sana. Terus gue ngechat dia dong, gue bilang gini, selamat ya atas pernikahannya. Terus? Capek banget. Lu nekat tuh. Iya. Itu temen gue nggak tahu, kalau sampai dia tahu bisa diamuk Maki-maki lu. gue. Iya, diamuk. Apaan sih lu goblok lu? Terus Gue cuma pengen ucapin itu doang, sama maaf kalau dulu udah nyanyain kamu gitu kan. oh menyesal. Iya, nyesel, pengen kasih tahu dia aja, ngucapin selamat sama minta maaf aja, nggak ada keinginan buat yang lain-lain. Habis dari situ ya udah gue kayak gue mau berubah jadi lebih baik aja deh. Gue mendekatkan diri lagi sama Allah. Itu setelah lu nemu cowok baru atau gimana? Setelah nemu cowok baru, sebelum Sebelum. cowok baru, Cowok lu yang sekarang ini bisa buat lu lebih baik. insya Allah. Insya Allah ya. Optimis saya berarti. Optimus. Optimis robot, optimis. Terus ada lagi kan nih cerita lo di dunia percintaan? Ada lagi. Paling karena gue kayak gini ya, gue dari dulu kan kayak gini emang. Kayak gini Cara gimana? bicaranya, Oh. cara bicaranya kayak gini, bajunya kayak gini. Terus orang-orang cowok-cowok terutama ya mikir gue yang negatif. Oh, pikirnya lu cewek gampangan nih, padahal mah nggak semudah itu, Ferguso. terus. Sakit hati lah digituin terus bertahun-tahun. Tapi kenapa lu ngerespon? Nggak ngerespon gue. Ya maksudnya ngerespon tuh cowok. Gue tuh selalu lemah sama cowok kan. Sekarang kan udah nggak ada mungkin good looking mah. Sekarang good reckoning sama good attitude. Iya, itu. Ya kan? Itu yang gue Itu nomor pelajarin satu, sekarang. ya kan? Terus Karena ganteng aja nggak bisa bikin lo hidup, iya, bikin lo bahagia nggak lu bisa. nikah nih sama cowok ganteng, lu mau makan apa? Mau makan kegantengan dia? Ya kan nggak bisa. Kalau lu nikah sama yang good attitude sama good reckoning, seenggaknya lu bisa lebih baik dan lu sejahtera Bahagia hidupnya. juga. Ya itu yang gue pelajarin, benar sih. Mantan gue yang dulu ya toksik banget, hubungan gue sama dia tuh udah toksik banget kan, udah toksik banget udah sampai melibatkan keluarga, teman-teman, kerjaan, semuanya udah nggak suka sama hubungan kita, sama dianya juga nggak suka. Emang salah gue sih melibatkan semuanya di dalam hubungan gue itu. Terus gue mau pesan juga sih, kalau misalnya kita sebagai cewek gak boleh terlalu nunjukin kalau kita tuh sayang banget sama cowok. Terus Ya nanti cowok bisa seenaknya aja sama kita. Dia mau ngelakuin kesalahan apapun pasti bakal kita terima lagi. dia tinggal minta maaf gitu. Iya, tinggal minta maaf. Dengan gampangnya. Ya udah, kita dengan begonya terima dia lagi.
Berarti Nggak lu boleh sih kayak gitu. selama ini ngaku diri lu tuh bego. Iya bener. Tapi gue tetep Terus ya nggak boleh. Kita pokoknya harus, kalau kita sayang sama orang sewajarnya aja. Lu kalau mau sayang banget sama pencipta lu aja, sama diri lu sendiri. jangan sampai over berarti. Iya, nanti orang lu bakal seenaknya sama lu. Nah itu juga kadang kita nggak enakan sama orang nih, orang seenaknya sama kita. Iya, Gitu. benar gitu. Nah lu ada hikmahnya gak nih di dalam sebuah kehilangan nih? Ada sih, gue kemarin udah kehilangan banyak banget kan. Udah kehilangan mantan gue ini, kehilangan keluarga gue, teman-teman gue, pekerjaan gue, dan diri gue sendiri. Berarti melibatkan banyak tuh ya. Banyak banget. Itu gue sampai depresi banget. Depresi, tau nggak, gue sampai berobat ke psikolog. Buset, ngapain? Makanya lu gila gitu. Karena gue mau bertahan hidup, karena setiap hari gue berpikir buat menyakiti diri gue sendiri. Ya udah, nggak mau hidup lagi. Oh yang tadi lu cerita itu ya, sempat lu mau bunuh diri itu. Akhirnya lu lari ke psikolog tuh. Ke psikolog. Ternyata psikolognya terlalu jauh ya, males gua. Psikolognya di mana emang? Jauh Di banget. mana? Wisma Atlet kesana lagi. Lu mau Jauh ini? banget kan? Apa namanya? Lu mau ngapain gitu? Lu lari ke gua aja tuh, psikolog. Gua bisa ngasih lu motivasi. Terus apa namanya? Kita kalau mau sayang sama, nggak boleh sayang banget sama orang sih. Gua belajar banget kalau lu nggak boleh bergantung sama siapapun kecuali diri lo sendiri dan pencipta lo. Karena semua orang bisa ninggalin lo, bisa ngecewain lo, bisa ngehianatin lo. Tapi cuma diri lo sendiri yang nggak akan ngelakuin itu. Gue lebih mendekatkan diri aja sih sama pencipta gue, biar gue lebih tenang. Kemarin kan gue terlalu cemas, khawatir, Iya benar. mikirnya udah yang enggak yang aneh-aneh. Sekarang gue lebih tenang karena gue lebih dekat sama pencipta gue. Jadi lebih baik lagi lah ya. Ya, dan gue lebih nerima kayak, ya udah ini tuh jalan hidup gue, jalan takdir gue. Ya udah ikhlasin aja. Belum mau hilang. Berarti belum jodoh nih kalau hilang nih. Terus? Gue percaya sih semuanya akan diganti yang lebih baik. Iya, itu yakin, jangan percaya, yakin, jangan yakin. optimis. Optimis, bukan optimus. Terus gue kayak, yaudah ini hukuman buat gue. Gak apa-apa gue dapetin hukumannya sekarang. Dia yang lagi bahagianya sekarang kan. Nanti di saat gue udah bahagia, ya udah dia yang gantian dapet hukumannya. Itu aja sih. Dapat karmanya Iya. pasti. Bukan dapet karma, apa yang dia lakuin ya akan berbalik juga ke dia. Iya, semua yang lu lakuin pasti Gue juga. ngerasain juga nih kan. Orang, maksudnya lu jahat sama orang nih, pasti kita jahatin lagi nih Iya. sama orang kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri gimana nih maksudnya? Percintaan lo lah. Oh, Lu kayaknya pernah suka sama gue deh. gila loh. Gue gila, akhirnya kayak gini nih. Setiap orang ditanya, lu kayak pernah suka sama gue? Enggak, Kayak pernah suka sama gue dah. Pasti cewek ngerasain lah. Kan gue sebagai partner lu. Oh, partner. Iya, menjaga lu nih kan. Sebenarnya tuh gue jagain lu, Din, bukan jagain proyek. Gue jagain lu ya kan. Setiap kali kan gue di lu mulu di kontainer. Sini ke kontainer sini, ngapain ya? Padahal gue punya tugas gue. Jangan gitu, nanti dikiranya beneran. Enggak lah, nggak apa-apa. Lalu. Nanti ini canda gitu. Canda. Terus Terus apa ya? Kalau kita punya masalah sama pasangan kita, usahain orang-orang terdekat kita tuh jangan tahu. Nanti kalau misalnya kita punya masalah serius nih, terus kita cerita ke mereka, nanti mereka benci sama pasangan kita, ya kita nggak bisa balik lagi dong. iya, tapi gini loh, Din. Kalau kita cerita nih ada baiknya gitu kan. Maksudnya kita lebih kata kali aja tuh orang ngasih solusi nih. Ini lo harus gini, lo harus gini kan gitu. Kali aja. Tapi kebanyakan yang gue ceritain kemarin, mereka malah tambah bikin gue down. Dia nggak tahu diri ya berarti. Iya maksudnya lu udah cerita nih, orang itu nggak peduli Iya. dengan cerita lu. Malah menghakimi gue sih, gue lebih kecewanya di situ. Kayak lu gini, lu mah bego begini, lu mah Iya. begini. Oh. Terus kita nggak boleh kayak, kita nggak boleh bergantung sama siapapun itu, nggak boleh. Mau teman terdekat kita sekalipun nggak bisa kita. Kayak gue kemarin ada di titik terendah gue kan, gue ceritain nih, akhirnya gue berani cerita sama teman terdekat gue kan.
gue tuh cerita karena gue butuh bantuan, tapi mereka nggak ada satupun yang bantuin gue. Yang datang ke gue nggak ada, yang nanyain gue gimana kabar gue juga nggak ada. Itu yang bikin gue kecewa sih. Jadi sia-sia aja gue percuma sama cerita sama mereka. Mereka tidak peduli. Iya, tidak peduli. Terus sebaik-baiknya lo sebagai manusia ya lo harus ke pencipta lo lagi sih, balik lagi. Iyalah, sekarang semua tuh gimana tergantung diri kita ngadepinnya kan. Kalau kita baik sama orang kan, orang pasti baik juga sama kita. Iya, nggak tentu juga sih. Ya yang sekarang kita yang penting baik dulu sama orang. Di urusan itu orang mau baik ke kita, itu kan urusan mereka, hak mereka ya kan. Mending kita udah, ini gue kasih lo terbaik nih buat lo gitu. Saran gue juga sih kalau sebelum lo bahagiain orang-orang di sekitar lo harus bahagia dulu. Bahagiain diri Kita sendiri dulu, utamain diri kita sendiri dulu. Nggak usah mikirin orang lain lah, kita harus egois dulu. Kita harus jadi egois sekali-kali aja. Bahagiain diri lo sendiri, utamain diri lo sendiri, fokus sama diri lo sendiri biar lo pun nanti nggak kecewa sama orang lain. Kalau bisa mah diri dulu, kita bahagiain diri sendiri kan, baru orang lain. Karena kalau kita belum bisa bagian diri kita sendiri, gimana mau bagian orang lain? Betul. Sekarang gue lagi fokus itu sih, mendekatkan diri sama Allah, terus jadi pribadi yang lebih baik, biar dapat pasangan yang lebih baik juga. Karena berarti capek. lu udah capek main-main ya? Capek. Aduh, gue kalau soal cinta terlalu bego banget, bodoh ya? Bodoh. Nah, lu aktif kan ini di sosial media nih? Aktif gue. Takutnya kan mereka nanyain Instagram lu kan? Takut. Kali aja kan di yang nonton ini kan ada yang lebih baik. Amin. Selalu ketemu nih di DM atau gimana. Tapi Instagramnya dia ada di sini ya. TikTok juga juga ada ntar. Tapi jangan berharap lihat yang seksi-seksi. Iya. Udah hijrah. Dia tuh udah hijrah. Dari nanti aku dimarahin sama Allah. Makanya dia bikin yang alim-alim. Biasa aja sih, nggak alim banget. Itu masih joget-joget kan? Dikit. Kalau lo mau lihat dia joget-joget di TikToknya dia ya ntar. Kalau mau lihat Follow juga TikToknya. Iya, TikTok IG nanti ya. Nah, lo ada pesan-pesan kan nih buat yang nonton itu? Pesannya sih buat teman-teman di luar sana, mungkin kalian harus lebih hati-hati lagi untuk memilih laki-laki di luar sana, karena nggak semua laki-laki itu sama baik dan jahatnya, enggak. Itu tergantung diri mereka sendiri sih, mau lu sebaik apapun, sesayang apapun sama mereka, tapi kalau merekanya kayak gitu yang nggak akan berubah. Betul. Itu tergantung niat mereka sendiri. Terus kalian kalau misalnya ada masalah seberat apapun, kalau soal depresi ya, depresi itu bukan karena lo nggak punya iman atau kurang iman, atau lo nggak kurang mendekatkan diri sama Allah, enggak. Depresi itu bisa terjadi sama semua orang. Karena semua orang itu pasti pernah ngerasain titik di capek. Iya, titik rendahnya pasti pernah. Jadi kalau orang bilang dia mau bunuh diri, jangan disepelein, jangan diketawain, jangan dimarahin. Ya udah lu temenin aja. Kalo Karena bisa, bunuh aja. Jadi lu yang bunuh. Jangan bohong. Terus enggak. Karena mereka tuh butuhnya temen, butuh kuping buat didengerin, butuh badan buat mereka peluk, butuh banget support lah, intinya support dari kalian. Jangan malah ditambahin down sama mulut-mulut kalian yang jahat-jahat itu. ya benar. Ya kalau soal gue juga belajar dari kakak gue sih. Kakak gue itu kan terlalu mengagungkan kedua orang tua gue ya, mau mereka sesalah apapun, mereka segimana pun, kakak gue tetap menganggapnya mereka tuh orang tua kita, orang tua gue yang ngelahirin gitu. Jadi lo gak boleh jahat sama mereka. Dan gue bener-bener ngelihat itu langsung gitu loh. Semua yang terjadi dalam hidup kakak gue semuanya lancar, kerjaannya, pertemanannya, percintaannya, keuangannya, semuanya lancar karena dia selalu mengedepankan keluarga gue, orang tua gue ya terutama. Gue lagi belajar itu sih, lagi mencoba itu, karena gue selalu fokus sama orang-orang yang di luar, malah bukan sama keluarga sendiri, apalagi orang tua. Kalau belum bisa
ngebahagiain orang tua, jangan buat beban orang tua, men. Ya kan? Iya. Selagi masih ada nih lu bahagiain orang tua lu. Lu tuh contohnya. Iya, gue Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Iya. jangan sampai. Dan sampai lu menyesal di kemudian hari nih. Ntar kalau orang tua lu udah nggak ada, lu nangis-nangis. Lu mau nangisin siapa? Orang tua lu nggak denger. Denger sih di sana. Denger. Tapi nggak bisa kayak ya sini peluk sama ibu, kan nggak bisa gitu, udah nggak bisa karena udah hilang. Makanya gue sekarang masih beruntung karena masih punya keluarga yang lengkap. Iya. Yang lengkap, yang baik. Amin. Kita juga dari keluarga baik-baik ya. Amin ya Allah. Nah, lu ada pesan-pesan juga kan nih? Tadi kan buat diri lu sendiri nih, atau buat orang lain. Nah, kalau buat di dunia pekerjaan lu ada pesan-pesan kan itu? Ya kalau di dunia pekerjaan, kalau kita udah merasa lingkungan kerja kita udah toksik banget, ya udah cabut aja, nggak Iya. usah dipertahanin. Benar. Karena perusahaan gak bakal mau tahu lu kenapa-napa. Iya. Jadi nggak cari orang lain, men. Iya benar. Kalau gue selama ini, gue sih kecewanya karena gue selama kerja nggak pernah dihargai. Itu yang paling bikin gue kecewa di situ sih. Gue nggak apa-apa masalah salary gue, jam kerja gue dan lain-lain. Tapi kalau udah masalah nggak dihargain itu kecewa banget di situ. Terus ternyata bener ya, dia terampuh itu adalah batin. Gue juga pernah turun berat badan gue gara-gara batin. Mana turunnya ya? Nggak kelihatan. Kan pernah. Kalau sekarang mah gue bahagia aja hidup gue. Gue memikirin apa yang buat penyakit buat gue. Tapi yang batin gara-gara batin tuh dia gila. Ya gue Ada. belum sampai ke tahap itu sih. Untung lu nggak gila. Mau gila. Tapi masih bisa selamat. Berkat diri gue sendiri, terima kasih. Yoi. Kita harus setiap hari harus bersyukur loh, kita masih bisa bernafas. Iya. Masih berterima kasih sama diri kita sendiri karena kita udah bisa melalui semua ini dengan baik. Nah, saya udah sore juga nih, Bin. Kita ngobrol-ngobrol gini. Nah, kalau lu ada pengalaman menarik di hidup lu bisa telepon gua, ntar kita cerita lagi di sini. Atau lu punya teman kan yang wah menurut lu ceritanya ini menarik nih buat dibagi ke orang lain. Nah, lu juga telepon gua aja nanti. Udah lah. Buat teman-teman juga kalau ada yang mau cerita. Nah, buat temen-temen nih yang punya cerita menarik nih kan, buat berbagi, lu bisa DM gua, men. Nanti ada di deskripsi loh di Instagram gua. Gua nggak bakalan nolak itu karena menurut gua gini, orang lain itu berhak menceritakan apa yang dia alami dengan orang lain. Itu dia sih. Ya udah, sekian nih dari gua, Daya dan Dina di obrolan sore ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Daya.